wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusda dan Ci yang telah memimpin Dzikir pagi dan doa Khatmil Quran. Dan sesuai dengan flyer yang kita sudah sebar ya, hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Lasmi. Alhamdulillah Dr. Lasmi sudah hadir. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. maaf pagi-pagi ganggu kegiatan dokter hari ini. eh, Praktek gak dok hari ini? Kak, kita santai Pak, kan libur. Oh libur ya, masih libur ya hari ini ya? Alhamdulillah, libur. Iya, kalau kita soalnya tanggal merah mulu. Iya, iya, iya. Maunya merah mulu kita ya. Oke ya teman-teman, Alhamdulillah. terima kasih sekali Dokter Lasmi sudah bersedia untuk mengisi pagi ini ya. Dan rencananya teman-teman kita akan mengadakan sharing-sharing seperti ini itu sebulan sekali ya. Kemarin saya punya keidean gini, karena kan saya punya banyak teman trainer sebenarnya ya. Teman trainer saya itu banyak dan itu saya ingin bisa sharing di tempat kita gitu di Muslim Planner ya. Nah teman-teman boleh dong apa namanya buka kamera biar Dokter Lasmi bisa lihat juga. Iya kan? Ntar dia ngomong sama tembok gitu kan. Ini orangnya mana ini? Yang bisa buka kamera gak apa-apa sambil sambil nyuci gitu kan, sambil masak. Biasanya gitu dok, soalnya pagi-pagi dok ini dok. Iya, benar. Ya yang penting jangan sampai airnya gosong aja gitu kan masaknya. Ya, jadi rencananya begitu teman-teman. Nah bulan depan itu saya udah mengundang teman saya juga, teman kami trainer itu untuk mengisi tentang eh personal color analysis. Nah, ya kan, personal color analysis ternyata itu ada ilmunya teman-teman ya. Jadi itu kita apakah jadi apa yang ini promo dulu ya dok, sorry ya dok, gak apa ya dok, Gak santai kan apa-apa, ya, gak apa-apa Pak. Libur, libur. libur kan. Jadi eh, se- jadi itu penting juga untuk terutama untuk ibu-ibu kan. Kan di sini kebanyakan ibu-ibu ya kan wanita-wanita. Jadi ada warna-warna yang memang khusus sesuai dengan diri kita gitu. Eh, kalau ada yang warnanya yang bikin kita jadi glowing gitu. Kalau pakai warna ini malah kita jadi redup. Itu ada ilmunya ternyata. Dan ini adalah yang saya minta untuk sharing itu adalah memang dia sertifikasi di situ dan sudah banyak malang melintang lah. Banyak ngasih training-training di banyak sekali ya. Termasuk dia juga punya studio untuk itu, studio color analysis istilahnya. Ya, jadi nanti kan bulan depan ya itu akan ada. Nah, nanti bulan depannya lagi siapa lagi ya? Nanti saya cari lagi nih teman-teman saya yang bersedia untuk untuk ngisi sharing gitu kan di MP. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kesehatan dengan Dokter Lasmi. Nah, sebelum Dokter Lasmi sharing ya, mungkin nanti saya akan bacakan dulu ininya ya, apa namanya? CV-nya ya, Dok ya. Ini CV saya dapat dari Dah, ini, Dok. kok CV-nya ada Pak? Nggak pakai CV lah Pak. Dari internet ini, Dok, gue dapat ya. Jadi Dokter Lasmi ini Siapa tuh biar dokter kenal ini. kan? Iya, biar kenal ya Bu Aduh. Ade ya. Dokter ya kan. Dokter berarti kan udah S3 ya. SPOG kan spesialis objin ya. Nah, KFM-nya itu yang saya nggak tahu itu spesialisasi yang apa lagi itu. Subspesialis ya berarti ya, Dok ya. Iya Pak. Ya, Itu spesialis apa? Feto maternal. veto maternal. Nah, Jadi veto maternal itu apa itu, Dok? khususannya itu pada kehamilan risiko tinggi, ada kelainan pada Hmm. ibu atau penyakit pada ibu atau mungkin ada kelainan pada janin. Oh, Bayi-bayi kecil dan ya dok? Bayi-bayi kecil ya?
Kayak gitu Salah ya? satunya, Bu, salah satunya Oh, bayi-bayi Ya. sama kecil, dokter itu ya, sama dokter atau mungkin Yudit ada ya, sama cacat lahir, Hmm. kecacatan pada janin, Hmm. yang bisa ditata laksana pada saat kehamilannya ataukah mungkin Hmm. setelah lahir. Hmm. Jadi memang nantinya tuh kita kerja tim biasanya sama dokter anak, dokter bedah anak. Hmm. Ya, itu salah satu ya, itu subspesialisnya Dokter Lasmi. Ya, teman-teman, dan Dokter Lasmi juga mengajar di Trisakti ya, Dok, kalau nggak salah ya. Ya, alhamdulillah masih Trisakti, Pak. kemudian praktek juga banyak. Saya lihat tuh ada di Rumah Sakit Pertamina, dari Mina Wow. Podomoro, kemudian ada di Alodok, ada di banyak dia Wow. ya, ya. Jadi beruntung sekali teman-teman, dan Dokter Ya. Lasmi juga member AFC, jangan salah. Member AFC juga itu kan. Jadi ya beruntung banget gitu kan, Dokter Lasmi mau sharing sama kita ya. Nah, teman-teman, nanti kita akan kasih waktu Dokter Lasmi untuk mempresentasikan. Judulnya kan tentang preeklamsia ya. Kalau saya lihat sih di sini memang sudah nggak pengen hamil lagi sih, Dok, kelihatannya, Dok. Ibunya. Kecuali Bunda Ade, kelihatannya Bunda Ade masih muda banget soalnya dia. Masih produktif ya? Masih produktif. Ya, jadi mungkin nanti cocok untuk ya buat anak-anaknya lah atau siapalah. Tapi kan ini sharing ilmu perlu sekali ya. Jadi ini kita record, jadi nanti bisa ditonton ulang gitu ya. Sharing ke teman-temannya juga nggak masalah, oke? Nah, saya kasih waktu dokter untuk setelah itu nanti teman-teman boleh jadi biar dokter presentasi dulu ya, kurang lebih mungkin 30 menitan lah ya. Setelah itu nanti boleh tanya jawab itu 15 menit lah kurang lebih ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman boleh lewat chat ya, boleh lewat chat atau nanti boleh open mic ya. Nah, sekarang saya kasih waktu, silakan untuk dokter Lasmi, saya sharing ininya dulu ya. Share Iya boleh Pak. Dari slide-nya ya, Dok ya. ini ya, dari Pak Nei ya. Dari saya, Dok ya. Ya baik, Oke, makasih. sebentar, Dok. Oke. Nah, Kelihatan nggak ya? alhamdulillah. Jelas ya, bisa terlihat. Ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan, Oke, Kelihatan Dok. Pak. jelas, Pak. Ya, silakan, Kelihatan. Dokter Baik, Lasmi, terima waktunya. kasih. Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Hari Waalaikumsalam Raya Idul warahmatullahi Adha wabarakatuh. buat Bapak Ibu sekalian. Selamat Buat hari raya, Dok. Sebelumnya terima kasih karena sudah diundang lagi. Bismillah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hari ini saya mau presentasi tentang preeklamsi. Jadi tanggal 22 Mei kemarin itu objin-objin di seluruh dunia itu ini ya merayakan Hari Eklamsi Sedunia. Kenapa harus dirayakan? Karena memang ini salah satu penyakit ibu hamil yang susah sekali, nggak mudah, tidak mudah berkurang ininya apa penyakitnya ya. Dia selalu bertahan terus menjadi penyakit yang bisa menyebabkan masalah kesehatan pada ibu maupun bayi. Ya. Jadi saya sedikit mau bicara di sini, nggak banyak sih slide-nya, cuma 16. Jadi kenali preeklamsi dan lindungi ibu dan bayi. Boleh Pak? Nih. Nah, sebelumnya mungkin kita mesti tahu dulu tuh preeklamsi apa. Jadi keadaan pada saat kehamilan di mana tekanan darah ibu itu jadi meningkat. Dan biasanya mulainya pada usia kehamilan 20 minggu, jadi biasanya sekitar 5 bulanan lah. Nah, kalau kemudian dia parah ya atau berat, tekanan darah tingginya sangat
apa ya, kalau kita bilang tuh eh, sesuatu yang tekanan darahnya bisa menyebabkan masalah pada ibu, itu biasanya disertai dengan kerusakan-kerusakan organ. Nah, preeklamsi ini suatu penyakit gestosis. Artinya adalah bahwa hanya bisa terjadi pada kehamilan. Ya, berarti yang bermasalah cuma ibu-ibunya aja dong ya, gitu. Jadi masalahnya pada ibu, kemudian bisa terjadi preeklamsi ini. Oh, ternyata enggak. Nanti kita bisa lihat bahwa bapak-bapaknya juga punya andil. Jadi jangan berpikir bahwa penyakit preeklamsi ini karena hanya terjadi pada kehamilan, kemudian bapak-bapaknya enggak ikut tanggung jawab. Ada. Nanti di slide berikutnya kita bisa tahu di mana tanggung jawab bapaknya bisa menyebabkan preeklamsi. Ya, silakan Pak. Nah, mungkin epidemiologinya dulu. Jadi secara global, kejadian preeklamsi ini antara 0,5% sampai 38,4%. Tergantung wilayah sama karakteristik populasi. Jadi kalau misalnya kita lihat, Asia itu termasuk yang tinggi, tapi paling tinggi mungkin daerah Afrika. Kenapa? Karena ternyata balik lagi nutrisi itu sangat berpengaruh pada penyakit ini. Selain faktor-faktor yang lainnya, sebagai penyebab utama 76.000 kematian ibu. Itu lumayan banyak ya setiap tahunnya, dan 500.000 kematian bayi. Jadi memang angka morbiditas, angka kesakitan atau mortalitasnya itu tinggi. Dan sampai sekarang kita nggak bisa basmi karena ada beberapa faktor yang sepertinya nggak bisa kita hilangkan. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu urutan kedua penyebab kematian ibu. Yang pertama itu perdarahan, ya. Tapi sekarang perdarahan itu sudah mulai bisa ditangani di banyak rumah sakit. Nah, tapi preeklamsi ini enggak. Jadi dia menetap. Mungkin suatu saat si preeklamsi ini akan jadi urutan pertama penyebab kematian ibu. Baik, slide berikut. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kok bisa seorang ibu itu preeklamsi? Nah, ada beberapa teori. Yang pertama itu adalah iskemia plasenta. Artinya apa? Plasenta itu kekurangan oksigen. Akibat apa? Akibat pembentukan pembuluh darah yang ada di plasenta itu terganggu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah genetik. Jadi kalau misalnya ada riwayat preeklamsi dalam keluarga, terutama misalnya ibu, tante, neneknya, saudara perempuannya, itu sangat mungkin bisa menyebabkan seorang wanita hamil itu menjadi preeklamsi pada kehamilannya. Nah, yang berikutnya adalah konflik genetik. Nah, di sini nih bapak-bapaknya bisa berperan. Jadi di mana gen ayah itu dianggap sebagai benda asing. Jadi si ibu ini alergi sama spermanya, sperma suaminya. Itu repot kan? Gimana coba? Udah nikah nih soalnya. Nah, nggak mungkin ganti spermanya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian yang berikut adalah maladaptasi sistem imun dari ibu sehingga plasenta dan janin itu dianggap sebagai benda asing. Oke, silakan Pak. Nah, sebelumnya mungkin kita mesti tahu dulu apa yang terjadi sehingga kehamilan itu ada. Yang pasti kan adalah pertemuan dari sperma dan sel telur, yaitu dia terjadi di saluran telur dan kemudian butuh waktu sekitar 1 minggu sampai kemudian dia bisa menempel di endometrium. Endometrium itu adalah lapisan dari uterus, ya, dalam bentuk blastokis. Jadi ini kursor saya terlihat ya? Kursor saya terlihat nggak nih? Enggak, Dok. Ya, terlihat. Jadi akhirnya si blastokis ini nanti akan tertanam di endometrium atau di lapisan terus dari si ibu. Nah, pada saat si blastokis ini kemudian tertanam, mulailah terbentuk plasenta dan bakal janin. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, plasenta itu isinya pembuluh darah semua. Mungkin bapak-bapak yang sudah pernah lah pasti ya,
mengubur plasenta itu kan warnanya merah sampai hitam karena memang isinya adalah pembuluh darah semua. Sangat kaya pembuluh darah yang gunanya untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi ke janin. Jadi sampai dengan tali pusat, kan tali pusat juga isinya adalah pembuluh darah. Nah, bentukan plasenta itu harus baik. Nah, kita lihat di sini. Jadi dia butuh aliran darah yang baik, berarti ibunya harus, pembuluh darahnya harus sehat untuk bisa memberikan oksigenasi yang baik supaya si plasenta dan janin itu bisa bertumbuh. Asupan nutrisi udah pasti. Gaya hidup ya udahlah, itu udah pasti ya. Kalau misalnya gaya hidup bagus, berarti nutrisi juga akan bagus. Terus kemudian mengelola stres itu agak nggak mudah untuk saat ini. Hampir semua ibu bekerja. Ya, itu ada kadang-kadang pasien tuh misalnya usia 36 minggu misalnya. Udah 9 bulan, udah istirahat aja lah di rumah. Itu ada yang masih bisa bilang, "Dok, saya tuh belum dapat pengganti nih kantor saya. Jadi saya belum bisa cuti." Ada sebentar lagi juga lahiran nih, gitu ya. Malah ada kadang-kadang yang tensinya udah mulai tinggi, kita bilang, "Bu, udah mesti istirahat nih sekarang." Tetap aja enggak. Yang ditakutkan tuh nunggu sampai ada masalah pada kehamilannya. Ada itu banyak, sekarang banyak. Ya susah juga ya. Kerjaan juga kalau misalnya kemudian tiba-tiba dia harus keluar dari kantornya karena cutinya mungkin kelamaan, nggak mudah juga untuk cari pekerjaan baru. Jadi itu kalau ibu bekerja nggak mudah nyuruh cutinya terus susah, ya nggak mudah. Nah terus kemudian menghindari paparan zat-zat berbahaya ini termasuk ya rokok, alkohol, mungkin juga lingkungan ya untuk sekarang karena memang lingkungan juga tidak terlalu sehat. Nah berarti memang kita harus ekstra di nutrisi ya sama gaya hidup sehat. Nah teori-teori yang tadi kita sudah ketahui di awal, ini saya mau paparkan. Jadi apa yang terjadi pada iskemia plasenta atau plasenta yang kekurangan oksigen? Jadi plasenta yang dari awal kekurangan oksigen, itu dari ibu, itu dia akan membentuk pembuluh darah yang sempit seperti ini. Ya, preeklamsi ini. Jadi bayangkan bandingkan dengan yang normal. Jadi untuk yang normal itu pembuluh darahnya lebar-lebar. Jadi akhirnya nutrisi dan oksigen itu akan masuk dengan baik. Tapi preeklamsi itu akan sempit seperti ini. Nah, yang terjadi adalah kekurangan oksigen itu akan menyebabkan radikal bebas terbentuk lebih banyak. Nah, radikal bebas ini bisa masuk ke ibu, bisa masuk ke janin. Nah, untuk yang masuk ke ibu, dia akan merusak endotel. Endotel itu adalah lapisan pembuluh darah di seluruh pembuluh darah di tubuh si ibu itu. Nah, dia akan merusak dan kemudian pembuluh darahnya rusak, darah yang dialirkan juga rusak, dan kemudian di akhir dia akan merusak organ-organ yang diperdarahi. Nah, jadi semakin banyak radikal bebas yang dihasilkan, semakin banyak organ yang akan terdampak. Nah, itu skema plasenta. Jadi kita berharap bahwa pembentukan plasenta itu sehat di awal. Kita berpikir bahwa hanya pembentukan janin aja. Enggak. Plasenta itu juga harus dibentuk dengan baik supaya apa? Karena dia kan sebagai, kita bilang dia sebagai pabrik ya. Kalau misalnya apa yang ibu makan atau apa yang ibu asup, apa yang ibu hirup itu bisa diolah dengan baik di pabrik itu, si plasenta ini, maka dia akan bisa berbagi ke organ janin, ke janin. Terus juga kita berharap bahwa si janin itu akan tumbuh sehat. Tapi kalau misalnya plasentanya rusak, ya nggak ada sesuatu yang bisa dibagikan ke janin. Oke. Yang berikut.
Nah, yang berikut adalah genetik. Tadi saya sudah bilang bahwa seorang ibu yang hamil dan punya riwayat keluarga dengan preeklamsi, dia juga berisiko lebih tinggi untuk mengalami preeklamsi ini. Nah, kemudian mungkin karena ada radikal bebas di sekitar kita menyebabkan ada mutasi dari genetik si ibu. Jadi gen-gennya bermutasi, terutama gen yang berhubungan dengan risiko preeklamsi. Jadi misalnya ini ada beberapa ya, faktor X Leiden, angiotensinogen, HLH. Ini salah satu beberapa gen yang apabila bermutasi akan menyebabkan si ibu ini mudah mengalami preeklamsi pada kehamilannya. Nah, yang berikutnya lagi adalah gen dari ayah. Jadi gen dari ayah ini juga bisa bertanggung jawab menyebabkan plasenta si ibu ini menjadi abnormal dan merubah respons sistem imun ibu sehingga menyebabkan kehamilan itu menjadi tidak sehat. Ya, yang berikut. Nah, mungkin ini yang berhubungan dengan gen ayah. Jadi materi genetik sperma yang berasal dari ayah itu ikut membentuk plasenta. Jadi kita berharap sperma itu juga sehat. Kadang-kadang mungkin tidak, kadang tidak sampai itu terpikir oleh si ayah bahwa dia benar-benar berbagi sebenarnya 50% 50% untuk bisa menghasilkan kehamilan yang sehat. Mulai dari plasentanya. Jadi kalau misalnya kita tahu plasentanya sebagai pabrik dari segala hal yang baik yang bisa diberikan ke janin itu tidak berfungsi dengan baik, ya dia akan meningkatkan risiko masalah pada janin. Nah, untuk plasenta ini juga pada ibu. Kemudian yang berikut adalah konflik genetik. Jadi memang gen ayah itu kan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sama dengan gen ibu. Jadi ada beberapa yang memang seperti yang gampangnya ya. Jadi gen ayah itu dianggap sebagai alergen. Itu pasti akan ditolak oleh tubuh ibunya. Nah, gimana kalau misalnya si ibu ini alergi dengan sperma suaminya? Ya, mungkin selama kehamilan dia akan preeklamsi terus. Saya pernah dapat pasien yang 3 kali, 4 kali hamil itu preeklamsi terus dan makin lama makin parah. Dari kehamilan ketiga, keempat itu makin parah preeklamsinya. Karena apa? Karena salah satunya adalah alergi. Kalau misalnya alerginya berat, kan ada yang kadang-kadang alergi itu cuman gatal-gatal di tangan gitu. Tapi ada yang sampai seluruh badan kan. Nah, kalau misalnya alerginya berat, biasanya tidak sampai bertumbuh. Keguguran itu bisa jadi hal yang kita pikirkan kemungkinan ada masalah pada gen ayahnya. Nah, yang berikutnya adalah maladaptasi imun ibu. Jadi Allah itu memang Maha Rahman, Maha Rahim gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu alergen dari luar, biasanya kan normalnya sistem imun tubuh kita itu akan menolak. Dia akan membentuk antibodi supaya si alergen ini tidak merusak. Gitu ya. Nah, tetapi pada kehamilan itu sistem imun ibu itu berubah. Gimana caranya? Nggak tahu ya, Allah kasih begitu. Nah, jadi perubahan sistem imun itu terjadi pada plasentanya. Jadi banyak faktor-faktor sitokin-sitokin yang biasanya harusnya menolak, itu akhirnya kemudian berusaha untuk menerima alergen yang bentuknya adalah gen si ayah ini. Jadi sel-sel imun di plasenta itu berubah sifat
untuk bisa menerima gen ayah. Nah, kalau misalnya kemudian terjadi masalah pada perubahan sifat sistem imun ibu di plasenta ini, nah itulah juga kemudian menyebabkan gen ayah yang kemudian sudah menjadi zigot, jadi udah ketemu sama sel telur, sudah masuk ke dalam endometrium atau lapisan uterus itu ditolak. Itu ditolak. Itu kalau misalnya sistem imun ibu tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya kenapa bisa maladaptasi imun? Sama, balik lagi, kalau ibu yang kurang sehat, biasanya sistem imunnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi, maladaptasi imun ini kemudian bisa memicu komplikasi kehamilan. Tadi saya bilang keguguran, salah satunya hiperemesis gravidarum. Jadi muntah-muntah berlebihan pada ibu hamil itu salah satunya juga bisa karena maladaptasi imun ibu. Nah, yang berikutnya preeklamsi itu. Baik, lanjut. Nah, itu tadi teori-teori atau faktor yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Nah, ini adalah pemicu, berarti ini biasanya dari ibu, keadaan ibunya. Ya, kalau misalnya sudah ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, terus kemudian dipicu lagi dengan keadaan ibunya, nah ini yang bisa memperberat terjadinya preeklamsi ini. Biasanya usia ibu yang sudah rawan untuk hamil, ya, ibu dengan berat badan yang berlebih, bisa memang sudah penderita diabetes, atau pada saat kehamilannya dia konsumsi karbohidrat berlebihan. Kemudian kehamilan kembar. Kehamilan kembar tuh plasentanya lebih besar. Jadi biasanya kalau misalnya ada hal-hal yang menyebabkan radikal bebasnya muncul atau terbentuk, nah itu juga akan terbentuk lebih banyak. Nah, kemudian kehamilan anggur. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, oh tuh hamilnya anggur tuh gitu ya. Nah, kehamilan anggur itu tidak ada janinnya. Isinya itu adalah plasenta semua yang bengkak. Jadi rongga rahim itu isinya plasenta semua. Nah, udah kebayang kalau misalnya plasentanya memang udah pasti bermasalah, radikal bebasnya sangat-sangat tinggi sehingga bisa menyebabkan preeklamsi itu muncul sangat awal. Ya, kadang-kadang 16 minggu dia sudah muncul. Tensinya sudah mulai tinggi sih. Nah, kemudian ada riwayat hipertensi atau preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kehamilan pertama sudah mengalami preeklamsi, biasanya yang kedua, ketiga, keempat preeklamsi terus. Ya, lebih sering begitu. Kemudian berikut faktor psikologis. Misalnya kehamilan tidak diinginkan, stres intens selama kehamilan, nah itu sebenarnya harus dihindari, kalau tidak itu juga memicu memperparah terjadinya penyakit ini. Slide. Nah, gejalanya seperti apa sih? Biasanya pusing. Kalau orang awam bilangnya pusing. Tapi kalau teman-teman objin yang kemudian mengalami preeklamsi pada kehamilannya, mereka bilang nyeri itu daerah sini, jidat, sakit, dia bilang gitu. Mereka ngomongnya begitu. Jadi ada 3 teman saya yang preeklamsi, saya bilang, apa sih rasanya? Bukan pusing, dia bilang gitu. Tapi sakit nih kepala yang di bagian depan ini. Nah, biasanya tensinya itu mulai naik di situ. Ya, terus kemudian bengkak. Kalau bengkak cuma di kaki itu normal. Itu normal. Ya, biasanya karena aliran darah dari bawah tuh, dari daerah kaki itu agak lambat naik ke bagian tubuh karena apa? Karena terhalang oleh rahim yang membesar. Jadi kalau bengkak hanya di kaki oke. Tapi kalau misalnya di tangan, wajahnya jadi sembab, mungkin rada-rada glowing biasanya ya kalau sembab. Nah, itu hati-hati. Ya, ibu ini biasanya nggak glowing, terus tiba-tiba glowing, terus mulai bengkak di tangan juga. Nah, jangan-jangan sudah mulai cek tensinya, naik atau enggak. Ya. Terus kemudian mual muntah atau nyeri ulu hati.
Jadi yang awalnya mungkin di TM awal dia muntah-muntah, terus kemudian udah enak lagi nih ya di trimester kedua, terus tiba-tiba muntah-muntah lagi, sakit lambungnya. Nah, pastikan tensinya nggak tinggi, ya. Mungkin memang ada masalah dengan lambungnya barangkali, tapi singkirkan dulu kemungkinan ke arah preeklamsi. Kenapa bisa mual muntah lagi? Ya biasanya karena lambung dan hati, hepar itu bengkak. Jadi pada pasien preeklamsi semua organ-organnya cenderung bengkak. Kalau dari luar kita cuma bisa lihat tangan, kaki, muka, ya itu bengkak. Nah, hati-hati kalau sudah nggak lihat gitu, ya pandangannya kabur. Biasanya retina yang biasa penangkap cahaya di mata itu biasanya lepas. Atau pembuluh darah yang ke arah mata itu vasokonstriksi sekali, menyempit sekali sehingga oksigen nggak bisa masuk. Nah, hati-hati yang begini kejang sebentar lagi. Nah, saya pernah dapat kasus pasien tahunya yang datang dengan hipertensi, dirujuk dari puskesmas. Nah, udah nih, saya cek pada saat saya waktu itu sekolah ya, saya cek tensinya. Kalau saya cek tensi, kan saya berdekatan ya sama ibunya. Nah, ibunya itu nggak lihat saya. Hati-hati sebentar lagi, takutnya pasiennya kejang. Ada juga pernah ada kasus kita dapat di UGD gitu ya. Oh, kenapa? Pusing dok, tensinya katanya tinggi kata bidannya. Oke, jadi kita tahu nih, udah bilang oke ya tensinya segini nih ya. Terus kemudian kita mau nyiapin obat-obatan. Baru sebentar berbalik badan, pasiennya kejang. Yang kita bilang eklamsi pada kehamilan itu adalah ibunya kejang. Itu hati-hati. Nah, biasanya sebagai tandanya tekanan darah itu lewat dari 140/90. Dan biasanya kalau kita periksa urin, itu ada proteinnya. Artinya apa? Kalau ada protein, sudah ada persoalan di ginjal. Jadi ginjalnya bocor. Ya, protein itu tidak boleh ada di urin kita. Ya, protein itu harusnya dia masih diolah lagi untuk digunakan tetapi tidak pernah bocor ke urin. Kalau sampai ada protein di urin berarti ada masalah di ginjal. Baik, yang berikut. Nah, tata laksananya memang kebanyakan harus dilahirkan secara seksiosesaria. Jadi setelah diberikan obat-obatan, biasanya obat-obatannya karena balik lagi penyebab pastinya tidak diketahui, preeklamsi ini teorinya banyak, ya jadi akhirnya kita hanya memberikan obat-obatan simptomatik saja sesuai dengan keluhan pasien. Jadi antihipertensi diberikan, anti kejang diberikan, ya jangan sampai kemudian tiba-tiba pasiennya lagi dioperasi kejang, nah itu juga diberikan sebelum operasi dan biasanya ibunya di anestesinya umum. Ya biasanya kan kalau mungkin ibu-ibu ini kalau saya seksiu saya bisa ngomong ngobrol sama dokternya. Oh, ini enggak. Jadi benar-benar ditidurin. Ya ditidurkan supaya benar-benar semua organnya istirahat. Ya, oke. Lanjut. Nah, komplikasinya apa yang bisa terjadi ya? Komplikasinya bisa ke ibu, bisa ke janin. Nah, kita lihat di sini komplikasinya bisa macam-macam ke hampir semua organ yang penting. Ginjal, gagal jantung bisa, karena hipertensi itu bahaya untuk jantung. Terutama apa? Jantung ginjal. Itu mesti hati-hati sekali. Jadi hipertensi harus diatur, benar-benar dipastikan dijaga, jangan kemudian tensi itu naik turun. Jadi biasanya memang harus minum obat seumur hidup atau paling tidak dosisnya disesuaikan, ya. Tetapi biasanya tetap harus ada obat yang diminum. Terus kemudian darah juga bermasalah, ya. Terus kemudian juga
neurologinya juga bermasalah, biasanya ke otak, yaitu kejang, stroke bisa, baik stroke perdarahan maupun sumbatan, itu bisa terjadi juga pada si ibu. Kemudian hati atau hepat, fungsinya juga akhirnya berkurang atau tidak baik, dan belum tentu juga kemudian akhirnya akan balik lagi seperti semula. Kemudian paru-paru, bisa saja tiba-tiba ibunya sesak karena paru-parunya banjir, karena bengkak, biasanya banyak air di dalam paru-parunya. Itu juga biasanya kalau jantungnya sama-sama bermasalah. Jantung, paru sama-sama bermasalah, dan kemudian akhirnya ibunya akan sesak nafas. Nah, untuk bayinya sama, bayi kecil tadi ya Bu Ade bilang, bayinya kecil karena memang nggak dapat apa-apa tuh dari plasentanya. Nah, kalau kemudian bayi kecil, kemungkinan untuk dilahirkan lebih cepat itu sangat mungkin, karena kalau misalnya kita nggak bisa ngasih apa-apa nih di dalam, udah mending lahirin, oksigen dan nutrisi kita kasih di luar. Cuman akhirnya kan kalau kita lahirkan bayi lebih cepat, organ-organnya belum matur. Organ-organnya belum matur, dan itu akhirnya akan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, itu akan lebih cepat diderita oleh si janin ini pada saat dewasa. Ya, misalnya sekarang kenapa sih 30 tahun udah sakit jantung atau sakit ginjal, yaitu biasanya bisa saja mungkin dia lahir prematur sehingga sel-sel organnya itu belum cukup atau fungsinya belum baik, atau mungkin cukup bulan tapi ya si janin ini tidak dapat asupan untuk membentuk sel-selnya. Jadi sel-selnya tetap sedikit walaupun dia cukup bulan. Nah, komplikasi yang berikutnya adalah plasenta yang lepas. Jadi pembuluh darah di plasenta itu pecah semua dan kemudian lepas, itu juga bisa menyebabkan kematian pada janin. Right. Nah, slide ini saya bilang ancaman sunyi bagi ibu dan bayi. Permasalahannya adalah kalau misalnya seorang ibu hamil mengalami preeklamsi, itu dampaknya jangka panjang. Kalau sudah ketahuan preeklamsi, tolong mungkin kalau ada kerabatnya yang terkena preeklamsi, pastikan paling tidak 3 bulan setelah lahiran atau partus itu tetap harus kontrol. Jadi hipertensi kadang-kadang kan masih menetap di 1-2 minggu setelah lahiran. Karena apa? Karena biasanya ibunya capek, ya kan? Nggak, kurang tidur karena dia merawat bayinya, yang ada tensinya tetap tinggi. Nah, harusnya 40 hari itu bagus lagi tensinya. Cuman kadang-kadang suka nggak diperiksa lagi, sibuk kali ibunya ya, jadi nggak kontrol lagi. Padahal kita harus tahu apakah tensinya balik lagi ke normal. Karena kadang-kadang tuh hipertensinya menetap. Kemudian balik lagi, walaupun mungkin cuma sebentar hipertensi pada saat kehamilan saja, mungkin pada saat postpartum, habis lahiran tuh normal lagi. Tetapi hipertensi yang sebentar itu sudah merusak pembuluh darah. Nah, dan biasanya organ yang paling sering terkena adalah jantung dan ginjal. Jadi harus hati-hati diperhatikan, karena kalau misalnya ada kerusakan pada jantung dan ginjal, ada pemicu misalnya hipertensi lagi, atau misalnya mungkin sering minum makanan-makanan yang bisa mengganggu fungsi ginjal, itu cepat rusaknya. Ya, jantung dan ginjal itu jadi lebih cepat rusaknya. Nah, kemudian hati-hati ibu-ibu yang kelebihan berat badan pada saat hamil. Diabetes mellitus itu juga sangat gampang menetap.
Jadi yang perlu diperhatikan adalah hipertensinya menetap atau tidak, gula darahnya harus dijaga normal. Karena enggak, hipertensi menetap, diabetes menetap. Nah, untuk bayi atau anaknya, gangguan tumbuh kembang, stunting yang mungkin sering kedengeran ya, nah itu mudah sekali terjadi. Kalau nggak dikejar nih pertumbuhannya pada saat si bayi ini lahir, nah stunting itu mudah. Terus gangguan neuropsikomotor dan kognitif. Banyak kan sekarang anak-anak yang ada masalah perkembangan terlalu aktif atau malah depresi, mudah sekali depresi, cerebral palsy, gangguan belajar, bipolar, schizofren, autism, itu salah satunya bisa didapatkan dari penyakit ini. Ya. Dan kemudian gangguan jangka panjangnya. Jadi anak yang tumbuh di kehamilan yang tidak sehat, dia akan lebih mudah mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi itu lebih awal. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang berikut. Nah, jadi kalau dilihat teori, kadang-kadang kita berpikir nih, preeklamsi ini memang nggak bisa dicegah. Ya, tapi apa yang bisa kita kerjakan adalah menurunkan risiko. Jadi pemeriksaan kehamilan di awal itu memang sudah diperiksa. Seharusnya ya, kalau di swasta tuh kalau ini lebih enak. Jadi ada beberapa marker-marker yang harus kita periksa untuk melihat apakah ibu ini punya risiko preeklamsi atau tidak. Nah, sayangnya kalau untuk pasien-pasien BPJS itu nggak mudah untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi terkadang kurang optimal juga. Walaupun kita berusaha untuk bisa lebih optimal untuk menangani pasien-pasien BPJS ya. Itu tuh kayak ya udahlah terima aja nanti bagaimana. Nah, itu tuh yang nggak enaknya sebenarnya itu. Karena ada beberapa hal yang harusnya diperiksa dan kita tidak melakukan pemeriksaan itu. Nah, kemudian kalau misalnya akhirnya pasiennya hamil, memang akhirnya harus dilihat faktor risiko. Kalau kemudian ada faktor risiko atau hal-hal yang memicu tadi kemungkinan preeklamsi itu terjadi, harus diperhatikan. Ada keluhan nyeri kepala atau mual muntah di kehamilan kurang dari di atas 20 minggu. Terus kemudian kalau misalnya ada kenaikan berat badan berlebih, harus hati-hati, pasiennya harus diedukasi pola makan ya, aktivitas fisik yang bisa dikerjakan supaya berat badannya nggak terlalu melambung. Kemudian cek tekanan darah berkala. Kalau misalnya di keluarga ada yang hipertensi, apakah itu ibu atau ayah, kalau bisa kita edukasi pasiennya untuk beli tensi digital supaya dia bisa periksa tekanan darahnya sendiri di rumah. Nah, terus kemudian cek protein di dalam urin itu bisa dilakukan setiap trimester. Jadi trimester kehamilan itu ada 3, jadi 3 kali cek setiap trimester. Nah, kalau misalnya ada kondisi-kondisi medis sebelumnya, misalnya ternyata sudah hipertensi duluan nih sebelum hamil, atau misalnya ada penyakit jantung ginjal, atau misalnya ada penyakit diabetes. Nah, itu memang urusannya biasanya ke fetal maternal tuh. Ya udah ke fetal maternal aja deh, periksa yang model-model begini yang pasiennya dari awal memang sudah ada penyakitnya. Nah, itu harus ditangani dulu supaya kehamilannya bisa berjalan dengan baik. Yang berikut. Nah, ini kayaknya file yang lama ya, Pak ya. Kayaknya paten manfaatnya kan lebih banyak ya sekarang, seingat saya. Iya, untuk yang subarasi ada tambahan 4 lagi, Dok. Iya kan kalau ada jantung, pembuluh darah, ginjal, jantung, kalau nggak salah ya. Hepar, hati ya. Ya, untuk yang Utsukushi ya. Kalau Utsukushi Hmm. udah 8 tuh, Dok, udah benar itu. Iya makanya itu jadi Yang subarasi yang aja yang ya, nambah. jadi kan sebenarnya yang kita perhatikan adalah imun dari awal ya. Jadi sesuatu yang bisa memperbaiki sistem imun ibu supaya
supaya dia bisa bekerja dengan baik. Nah, itu bisa kita asup sebelum hamil, ya. Nah, kemudian kalau untuk sebatas ini ya regenerasi sel udah pasti. Karena pasti kalau radikal bebasnya masuk ke kita, ke tubuh kita, itu pasti banyak sel-sel rusak. Ya, jadi saya pikir produk kita ini bagus banget untuk persiapan hamil. Karena kita berharap plasentanya baik. Dan plasenta itu mulai dibentuk di minggu ke-4. Ibunya aja kadang-kadang belum sadar kalau dia hamil. Itu repotnya. Biasanya kan hamil itu baru sadar kalau terlambat haid, ya kan? Terlambat haid 1 minggu baru detested. Tapi masalahnya plasenta itu terbentuk pada mulai minggu ke-4. Belum ada terlambat haid. Jadi persiapan memang harus lebih awal. Oke, ini saya rasa slide saya yang terakhir. Alhamdulillah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu apa namanya presentasi dari dokter ya. Nah, sekarang teman-teman boleh tanya ya, tapi sebelumnya mungkin saya ini dulu. Kalau kita kan bapak-bapak ya, bapak-bapak kan tahunya ya istrinya hamil gitu kan. Apalagi waktu istri saya dulu kan nggak kena preeklamsia. Yang kena preeklamsia tuh sayanya kelihatannya itu kan tekanan darah tinggi. Itu dok, kelihatannya gitu kelihatannya saya ya. Iya, itu ya, yang pasti kan berarti nggak alergi Pak ya, sama Iya, spermanya nggak alergi tuh, Bu Ani. Itu dulu. Nah, kemudian ya sehat, kita kan berharap si benih ini sehat, iya. sel telur Nah, sehat, spermanya juga sehat. Jadi akhirnya ya pabrik untuk mengolah apa yang ibu makan itu ya bagus, bisa disampaikan dengan baik iya. ke janin. Harapannya Jadi itu. kalau lihat tadi datanya kan dengan preeklamsia itu kematian bisa sampai 500.000 ya dok untuk bayinya ya. Mm-mm. Sementara ibunya bisa meninggal 70.000 kan tinggi sekali ya. Preeklamsia. Jadi ini sangat perlu diwaspadai. Nah ini ada pertanyaan dok di chat dari Kak Nevi Bandung. Ya, Assalamualaikum dok, izin bertanya, apakah seorang perempuan yang punya keluhan diabetes selalu mengalami preeklamsia kalau dia hamil? Nah, Ya, itu dok. nggak selalu kalau misalnya diabetesnya terkontrol. Itu dulu. Nah, tetapi kalau diabetesnya sudah merusak pembuluh darah Hmm. atau pada saat dia fertilisasi, jadi pada saat sperma ketemu sel telur itu kebetulan gula darahnya tidak terkontrol, nah itu bisa bermasalah. Jadi pastikan, saya selalu berharap pastikan hamil itu memang nggak ujuk-ujuk. Jadi dipersiapkan. Apalagi kalau ibunya memang sudah ada penyakit sebelumnya. Itu harus ditata laksana dulu. Misalnya ada hipertensi, pastikan tensinya normal, stabil. Gula darah, terus kemudian gula darahnya tinggi. Udah ketahuan diabetes, tapi makan seenaknya dan terus tiba-tiba hamil. Itu parah. Parah banget karena apa? Kalau diabetes tidak terkontrol pada saat fertilisasi, yang paling sering terkena adalah organ jantung. Biasanya janinnya ada masalah di jantung. Itu. Jadi Jadi, yang terkena tidak hanya ibunya ya dok, tapi janinnya juga. iya, janinnya, janinnya. Itu sudah ada penelitiannya. Kita nggak tahu apakah mungkin itu tadi ada gen yang bermutasi atau apa sehingga kelainannya untuk yang gula darahnya tidak terkontrol ya, dan kemudian hamil, itu biasanya jantung anaknya harus kita perhatiin banget tuh, bermasalah atau tidak. Gitu. Jadi boleh hamil, cuma ya itu semuanya harus diberesin dulu. Misalnya ada sakit tiroid, ini sekarang banyak tuh ibu-ibu yang tiroidnya bermasalah, pastikan tiroidnya hormonnya terkontrol. Ya, tiroid kita bilang ya, tuh, kalau bisa semuanya bagus. Baru hamil.
Jadi memang kalau guru saya tuh dulu bilang gitu ya, nih ya lu bayangin bikin mobil aja itu 1 tahun tuh udah di apa udah diprediksi kita Desain. akan pakai ban apa, warnanya apa, sekrupnya apa gitu toh. 1 tahun sebelum tuh mobil dibentuk gitu. Ini lu mau mau bikin manusia sehat, masa iya tiba-tiba ya udah hamil aja dulu nanti diberesin pas hamil itu nggak mudah. Karena itu tadi saya bilang bahwa pembentukan plasenta itu demikian banyak radikal bebas yang bisa terbentuk. Kalau kemudian ibunya nggak sehat, benihnya nggak sehat, baik dari ibu dan ayah, itu plasenta acak-acak banget. Jadi salah satu penelitian saya itu kan melihat plasenta. Nah, plasenta itu ternyata bridging, ada bridgingnya, gitu. Sel-sel di plasenta itu ternyata saling bertautan. Nah, plasenta pada pasien yang preeklamsi itu ya acak-acakan. Jadi selnya itu enggak bertaut satu sama lain. Jadi akhirnya ya sel yang tidak sehat itu radikal bebasnya demikian banyak. Ada yang kadang-kadang belum 20 minggu aja sudah mulai tensinya naik. Nah, itu udah. Terus kemudian kalau misalnya kita periksa pembuluh darah di ibu dengan USG gitu ya, itu kita udah bilang ini risikonya besar sekali untuk kemudian terjadi preeklamsi. Kalau misal pun tidak terjadi preeklamsi, biasanya bayinya tuh nanti terjadinya kecil, udah mulai 5 bulan tuh udah kelihatan ketinggalan perkembangannya. Itu puyeng kitanya. Ya, biasanya kalau misalnya kita di rumah sakit yang nicunya tidak terlalu proper atau mungkin tidak ada dokter anak yang khusus nicu atau perinatolog yang kita bilang gitu ya, atau tidak ada dokter bedah misalnya. Nah, itu biasanya kita harus rujuk. Untuk beberapa kasus yang dari awal kehamilan itu kita udah prediksi bahwa kemungkinan preeklamsinya parah. Terus yang Oke. Nah, ini Dok, untuk Kak Nevi, untuk yang produk terkait dengan produk KFC nanti ya, nanti yang terakhir aja. Ya, ini yang berikutnya dari Kak Gendis ya. Dari Kak Gendis nih, Dok izin bertanya, saya waktu hamil ada anemia aplastik dan anak saya 3 semua bermasalah kesehatan. Apa anak-anak saya semua bermasalah karena dengan riwayat sakit saya, yang pertama sakit apa nih? Ito akut, kedua PJB ASD dan VSD, GERD, stunting, ADHD, epilepsi atomi, dan ketiga penomia. Nah itu Dok, gimana itu Dok? Ya Allah. Ya, jadi anemia aplastik itu saya udah pernah bawakan anemia nggak di sini ya? Pernah kayaknya ya. Jadi Belum Dok, waktu itu anemia, yang pertama apa ya waktu itu ya? kayaknya nutrisi deh kayaknya ya. Iya, Kemudian PCO kalau nggak salah ya. Belum ya anemia. Jadi gini, Anemia em, belum. belum ya. Oke, Belum. jadi sel darah merah itu dia adalah kalau misalnya bus itu dia tuh busnya. Apa yang diangkut oksigen. Jadi kalau misalnya anemia aplastik yang terjadi adalah sel darah merahnya itu mudah pecah dan Hmm. kemudian tidak terbentuk dengan cukup gitu. Karena pabrik sel darah merahnya yang ada di sumsum tulang itu tidak bisa memproduksi dengan baik. Ya bisa terbayangkan kalau misalnya kemudian oksigen balik lagi, karena kita mau bikin sel tuh nggak bisa kalau nggak ada oksigen. Kita bisa kasih segala macam nutrisi, tapi nggak ada oksigen, nggak bisa. Nah, kalau kemudian ada plastik di mana sel darah merahnya berkurang, sangat berkurang misalnya, jadi akhirnya oksigen untuk membentuk sel-sel yang ada di janin itu seperti apa? Nggak cukup pasti selnya. Ya, misalnya kemudian ada kelainan jantung, iya pasti sel jantungnya tidak terbentuk dengan baik sehingga fungsinya juga
nggak bagus. Misalnya kita mau bikin klep nih, ya kan, klep jantung, nggak ada bahannya. Ya gimana mau klepnya itu berfungsi dengan baik, ya. Jadi akhirnya ya itu jantungnya bocor, gitu kan. Kalau GERD stunting ya itu berarti masalahnya di sel-sel lambungnya. ADHD tadi saya sudah bilang bahwa plasenta yang tidak terbentuk baik, terus kemudian sel darah yang juga tidak berfungsi dengan baik, ya udah pasti kalau ADHD berarti yang kena di sini, ya. Kalau kita bilang mielinnya, mielin itu yang menghubungkan sel-sel otak, nah, itu tidak berfungsi dengan baik, tidak terbentuk dengan baik. Epilepsi sama juga ya, sama. Jadi ya itu berhubungan. Sebenarnya kalau anemia plastik itu berat ya, anemia plastik itu berat. Anemia karena kekurangan zat besi saja itu sudah bikin hal-hal yang kita tidak inginkan ngejanin. Itu karena nutrisi yang bisa diperbaiki. Kalau anemia plastik kadang-kadang nggak mudah. Nah, yang karena nutrisi aja, kekurangan zat besi aja, dan kemudian ibunya anemia, itu aja sudah bikin masalah ke janin. Jadi itu tadi. Ada yang memang kadang-kadang penyakit ibu itu terlihatnya baru muncul pada saat hamil. Karena baru diperiksa gitu ya dok. Iya, Sebenarnya betul Pak. setelah Betul, hamil karena baru akhirnya diperiksa gitu diperiksa. kan. Pada saat diperiksa tuh kemudian kita kaget dan dokternya, ini apaan sih kok kayak gini? HB-nya cuma segini misalnya gitu. Oh, masalahnya kemudian dicari kan track yang apa nih? Anemia yang model seperti apa? Nah, barulah mungkin kelihatan tuh oh anemia karena kekurangan zat besi, anemia karena sumsum tulangnya tidak berfungsi dengan baik, jadi tidak memproduksi, ataukah anemia karena yang sel darahnya memang rapuh, jadi jumlahnya cukup tetapi lebih mudah pecah, itu juga sama. Jadi memang karena pada hamil diperiksa semua, jadi akhirnya kita bisa tahu ini pasien atau ibu hamilnya ada masalah. Nah, itu yang tidak dikerjakan, ya yang memang sebaiknya dikerjakan sebelum hamil. Sebelum hamil, ini persiapan kita. Itu Oke. orang Oke, itu Indonesia dari begitu Kak Gendis ya. biasanya. Mungkin bisa menjawab ya Kak Gendis. Nah, sebelum nanti ada Kak Vika dan Kak Enci. Saya pengen nanya dok, ini yang terkait dengan bapak-bapak ya. Kalau itu kan yang dialami ibu-ibu. Tadi sumbangannya bapak-bapak kan adalah genetik ya kalau nggak salah kan ya. Nah, ada apa namanya penolakan dari gennya bapak gitu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, apakah jadinya tidak mungkin karena misalnya ya terjadi alergi gitu ya, misalnya alergi parah gitu kan, berarti apakah itu jadi tidak mungkin punya anak gitu loh pertanyaannya. Itu gimana dok gitu? Iya, benar. Ini guru saya juga ngomong gitu. Jadi gimana dong? Kita tanya gitu kan sama mereka ya. Ya gantilah spermanya. Nah, itu sesuatu yang nggak mungkin toh. Gitu Iya. ya. Nah, jadi memang kalau misalnya ada alergi, ini juga sesuatu yang tidak kita periksa sebenarnya. Ya sudahlah gitu ya. Kalau misalnya kemudian jadi memang pemeriksaannya hanya pada saat penelitian saja bahwa si ibu ini memang alergi terhadap gen bapaknya atau sperma bapaknya. Nah itu kita nggak pernah periksa. Tetapi pasti kalau misalnya keguguran berulang, ya misalnya 3 kali, 4 kali keguguran berulang, itu biasanya salah satu yang mungkin kita pikirkan, oh ini memang nggak cocok di spermanya. Itu yang berat nih Pak, jadi keguguran. Nah kalau misalnya preeklamsi itu tuh alhamdulillah masih bisa diikutin tuh kehamilannya. Nah cuman memang kita harus hati-hati kalau dianggap sebagai alergen itu memang tidak bisa diapa-apakan. Nah, cuman Takdirnya kalau itu ya. Harus iya, ganti suami kali ya dok jadinya ya. nah ya itu saya bilang ganti sperma nggak bisa dipakai spermanya. Tapi balik lagi, tetap saja kita berpikir bahwa sperma yang sehat itu kita harapkan bisa mengurangi dampaknya. Gitu ya. Jadi preeklamsi itu tidak terlalu berat. Karena ada preeklamsi yang hanya hipertensi saja, tapi organ-organnya baik. Itu ada.
jadi tidak berat. Itu bisa. Jadi selalu kita berharap bahwa benih yang baik, yang sehat itu kita harapkan bisa membuat kehamilan itu juga sehat. Ataupun kalau misalnya ada masalah tidak terlalu berat untuk ibu dan bayinya, janinnya. Tapi kalau misalnya benar-benar ditolak gitu ya ke gennya suaminya, itu apakah masih bisa terjadi pembuahan? Bisa jadi enggak, Pak? Bisa jadi enggak kan? Nah, kalau Iya. misalnya seperti itu apakah bisa digunakan misalnya dengan bayi tabung gitu? Kalau bayi tabung itu Kan pembuahannya di luar kan? ya tetap dilihat ininya kan Pak, kesehatannya kan sebenarnya. Sel-sel Hmm. itu apakah bisa kemudian digunakan atau tidak. Tetap diperhatikan juga. Hmm. Karena kalau misalnya kemudian itu ditolak, biasanya juga tidak bisa apa itu implantasi. Implantasi itu tidak. Jadi pada saat dia kemudian harus masuk ke endometrium atau lapisan uterus, itu Hmm. kemudian biasa tidak berkembang. Karena udah ya Ya itu karena mungkin dianggap benda memang asing tidak tadi kan. cocok gitu. Iya. Kan Nah, ada, apakah seperti itu ada tesnya sebelum menikah, Dok? hmm, Jadi iya itu, misalnya nih dua pasangan gitu kan yang ternyata ini nanti kalau misalnya benar-benar berpasangan nggak mungkin karena nggak mungkin iya punya iya. anak ini misalnya gitu. Itu Itu ada sesuatu nggak sampai yang situ? ya Hmm. kalau di luar itu biasa dikerjakan ya Pak. Kalau di sini hampir tidak pernah nikah ya nikah aja, ya kan? Hmm. Pernah nggak sih kita jadi gini melakukan pemeriksaan sebelum hamil aja itu nggak mudah di sini sebelum hamil ya, apalagi sebelum nikah. Aduh, udah itu jarang banget dikerjakan. Misalnya ketahuan punya genetik Down syndrome apa Hmm. di dua Dua pasangan ini. pasangan. Nah, mau lanjut apa nggak nikahnya? Hmm. Gitu. Atau misalnya punya yang paling sering ya, talasemia. Kalau ibu punya talasemia minor, bapaknya punya talasemia minor yang kita nggak tahu kecuali diperiksa memang ke arah talasemia. Nah, terus kalau misalnya mereka nikah nih, 50% anaknya itu ada kemungkinan Down syndrome atau talasemia Ya. misalnya. Setiap hamil, setiap hamil. Nah, itu mau dilanjutin apa enggak nikahnya? Yang seperti itulah kira-kira. Karena kalau misalnya dia hamil, ada kemungkinan 50% talasemia atau Down syndrome. Jadi akhirnya ya udahlah nikah aja gitu. Iya. Itu yang enggak ya Iya. di Indonesia sih Ya, enggak pokoknya kalau mudah tuh. di Indonesia kan yang penting adalah Bismillah dong gitu kan. Nah, iya. Kalau ditanya, Allah berikan udah kerja belum? kemudahan, Allah berikan ini ya. Kalaupun itu kejadian, Allah berikan kesabaran yang Iya kan, tuh, kalau iya, iya, misalnya iya, iya. belum Ya, kerja aja gimana mau menikah? Iya ya, pokoknya modal Bismillah lagi itu kan. iya, iya. Ya kan. Nah, sekarang kita lanjut nih dong. Ini pertanyaan Kak Fike nih ya. Nah, apakah autoimun bisa disebabkan salah satunya saat proses kehamilan? Apakah ITP atau TPP juga sama? Dan apakah bisa dibantu dengan nutrisi AFC? Nah, ini dari Kak Fike dok di Ya, chat dok. itu jadi autoimun Hmm. kebanyakan. Nah, balik lagi, autoimun itu terkadang adalah suatu reaksi dari tubuh yang sebenarnya kalau kita bilang normal-normal aja, tetapi pada seseorang ini enggak, dia bisa. Itu banyak macam ITP dan TPP salah satunya. Masalahnya ada di sel darah, terutama trombosit. Nah, jadi trombositnya itu akhirnya kan biasanya lebih mudah rusak, Hmm. dan kemudian yang terjadi yang kita takutkan adalah perdarahan karena trombosit itu adalah sel darah yang fungsinya untuk mencegah perdarahan. Jadi dia tuh apa memudahkan sel darah itu membeku kalau misalnya kemudian luka ya darah. Nah, kemudian apakah bisa dibantu dengan nutrisi? Tetap selalu saya termasuk yang percaya bahwa nutrisi itu adalah yang bisa kita usahakan gitu. Yang selalu kita bisa usahakan.
Nah, untuk semua penyakit, termasuk autoimun. Nah, autoimun itu adalah sesuatu yang sampai saat ini juga kadang-kadang kita nggak tahu kenapanya. Kalau kemudian diobati, apa yang diobati? Yang diobati adalah keluhan pasiennya. Tapi penyebab pastinya nggak tahu. Dan yang paling sering yang digunakan tuh obat dewa. Itu obat dewa ya. Prednison. Prednison itu obat tuh yang semua nih. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit, dokternya udah coba cari ini apa ya, kok nggak ketemu. Biasanya keranjang sampahnya tuh autoimun. Nah, terus kemudian obatnya apa? Kalau udah dikasih golongan prednison, yaitu dokternya sebenarnya udah nggak tahu mau dikasih apa. Tapi yang pasti yang terjadi pada autoimun itu adalah peradangan atau inflamasi. Ya, jadi obat yang diberikan adalah untuk menekan inflamasi yang terjadi. Nah, apakah nutrisi bisa membantu? Sangat, sangat, sangat bisa. Karena biasanya kalau ada peradangan di dalam tubuh, kita tuh nggak nyaman banget badannya. Nah, pemberian obat golongan prednison itu untuk menurunkan peradangan itu, kerjanya di tubuh kita juga bikin kita nggak enak. Bikin kita nggak nyaman. Jadinya nutrisi itu jadi penting. Dan mungkin perlu diperhatikan juga sekarang autoimun itu banyak sekali. Yang kadang-kadang nggak tahu, nyerang kulit, nyerang mata, nyerang banyak organ. Ya, katanya sekarang jauh lebih banyak ya dok autoimun ya. Banyak. Yang ada dokternya juga nggak tahu imun, diapain ya udahlah kasih prednison aja. Atau yang apa masalahnya Bu? Misalnya di kulit ya udah obat kulit, tapi penyebab pastinya nggak ketahuan. Apakah ada apa namanya pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih ke arah sana dok? Misalnya, oh ini autoimun disebabkan ini oleh ini, itu ada nggak sebenarnya? Ada beberapa. Se- Ada beberapa di- yang udah hmm, ketahuan tuh bisa. Misalnya lupus itu kan juga autoimun. Itu yang paling hmm, terkenal, paling terkenal. hmm, Ya. Jadi ada beberapa saja yang bisa diperiksa, tapi lebih banyak yang tidak ada pemeriksaannya. ketahuan ya. Jadi benar-benar yang diobatin itu adalah hal-hal yang muncul di permukaan. Misalnya itu tadi, trombositnya bermasalah misalnya. Atau misalnya tiba-tiba pasiennya eh, heparnya bengkak misalnya. Atau tiba-tiba ginjalnya bocor gitu. Kenapa gitu kan? Kalau misalnya dilihat ini kok eh, yang lain-lain nggak kenapa-kenapa, tapi kenapa ginjalnya bocor ya tiba-tiba. Nah, itu mungkin kita bisa berpikir arahnya ke autoimun. Di luar dari faktor-faktor yang lain ya, misalnya nih, kalau ginjal, ini suka makan atau minum tertentu nggak sih yang bisa merusak misalnya. Itu ya. Atau misalnya masalahnya kemudian di jantung atau paru. Ini ada masalah hipertensi nggak sih? Nah, itu jadi harus disingkirkan dulu. Penyakit-penyakit yang kita bisa ketahui itu disingkirkan dulu. Nah, kalau misalnya kemudian semua penyakit-penyakit penyebab itu sudah disingkirkan dan ternyata ini baik-baik semua kok. Nah, kita langsung berpikir, ya kayaknya autoimun nih. Itu enggak mudah. Untuk dokternya juga enggak mudah. Iya. Kemarin saya baru kehilangan salah satu teman, itu juga autoimun juga. Eh, dia masalahnya itu di otot-otot. Ya, autoimunnya itu otot. Saya lupa namanya apa. Nah, itu sampai akhirnya dia nggak bisa nafas. Jadi otot nafasnya ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi otot-ototnya tuh lumpuh semua. Hmm. Karena Sampai akhirnya, ototnya dianggap ancaman ya dok. ya. Jadi Hmm. faktor-faktor yang muncul dari otot-otot itu Iya. kemudian ya dianggap sebagai benda asing dan akhirnya otot-ototnya didiamkan gitu ya. Dia nggak bisa berfungsi dengan baik sampai akhirnya ke otot nafas. Jadi akhirnya masuk ventilator kan harus dibantu. Tapi kalau memang dari tubuh kita juga nggak bisa bergerak, ya lama-lama ya
rusak. Jadi kalau misalnya kemudian dibantu dengan ventilator pun ya nggak bisa juga. Iya. Itu Iya, cepat iya. sekali, 2 minggu saja tuh teman-teman Hmm. sama-sama ngajar di Dan Trisakti itu. padahal sebelumnya nggak ada gitu ya, Dok? Nggak ada, nggak ada. Pemicunya apa? Pemicunya ya, stres. Oh. Pemicunya stres berat. Jadi ada masalah dengan keluarga. Nah itu tuh pemicunya. Jadi sejak sejak ada masalah dengan keluarga, terus kemudian memang ada perubahan sikap, dan akhirnya ya itu lanjut ke penyakit itu. Hmm. Dan autoimun, itu jelas Ya, autoimun. mungkin karena sekarang ini banyak autoimun, salah satunya mungkin karena faktor stresnya yang tinggi itu kali ya, Dok ya. Iya, iya. Jadi faktor stres tinggi, tubuh juga jadi waspada banget gitu kelihatannya kan. Mm-mm. Jadi semua itu dianggap musuh gitu yang di dalam tubuh kita kan gitu. Sehingga apapun diserang ya di ini ya kan. Maka Ya. teman-teman sangat penting untuk tidak stres ya. Ya gimana caranya? Mm-mm. Kayaknya kalau Ya, kerja di AFC nggak stres ya, Pak? nggak stres kayak Bunda Ade itu tiap hari senyum-senyum aja gitu kan. Manula bahagia. Salam. Manula Masya bahagia dok, dia Allah. dok, Ya, Manula Masya Allah. bahagia. Iya, Bu Ade. Oke ya kita Iya. lanjut ya pertanyaannya Kak Enci nih Kak Enci. Nah saya nggak paham nih pertanyaannya Kak Enci kayak gimana nih. Nah, Dok, Coba Kak. gimana kalau baby yang dilahirkan di usia masuk udah 10 bulan, kan nggak sih saat dewasa nanti? Oh, maksudnya kelebihan waktunya ya, Bu ya? Oh Eh, karena 9 bulan 10 hari ya. jadi kelebihan. Iya, sama. Jadi plasenta itu, ya oke. Mulainya dari mungkin dari persalinan dulu. Hmm. Kenapa bisa terjadi persalinan? Salah satunya adalah karena si plasenta ini sudah menurun fungsinya dan kemudian dia menghasilkan hormon-hormon atau zat-zat yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi. Itu, Hmm. ya. Jadi Allah itu emang buat plasenta tuh usianya cuma segitu. 9 bulan 10 hari, udah. Ya, bukan 9 hari 10 bulan ya dok. Iya. Nah, jadi kalau misalnya lebih dari itu, udah pasti Bayi plasentanya, ajaib namanya bayi. udah pasti plasentanya itu fungsinya sudah nggak bagus. Gitu. Oh. Jadi biasanya kalau sudah lewat ya misalnya 40 minggu kan, itu kan biasanya sudah selesai itu taksirannya. Kalau misalnya semua fungsi, jadi kita bisa lihat kita bisa periksa dengan USG. Kalau misalnya fungsinya masih bagus semua, termasuk plasenta, itu biasanya saya pribadi prolong 3 hari. Kita prolong 3 hari, periksa lagi ulang. Fungsi plasentanya masih bagus atau tidak. Nah, kalau misalnya aliran darah ke plasenta itu masih bagus, tetapi ketubannya sudah mulai kurang, itu juga salah satu yang menandakan bahwa sorry. Apa tuh? Nah, itu juga menandakan bahwa fungsi plasentanya sudah mulai kurang. Saya tidak pernah sih selama ini lewat dari 41. Karena itu tadi, kita nggak pernah tahu kapan plasenta itu fungsinya kurang. Misalnya menurun ya, fungsinya menurun. Kalau misalnya ternyata ini saat ini saya periksa bagus, apakah nanti malam masih baik? Sedangkan kita tidak USG setiap hari, itu kan? Karena nggak diopnam ya dok masalahnya Iya, ya. iya tidak. Jadi kan akhirnya kita apa ya kejar-kejaran nih. Jangan sampai plasentanya fungsinya menurun dulu pada saat kita kemudian suruh ya 3 hari lagi deh datang. Nah di dalam 3 hari itu bisa aja tiba-tiba fungsinya turun. Jadi kalau saya pribadi biasanya 40 minggu 3 hari itu saya udah tindakan. Apakah induksi kalau misalnya pasiennya masih berencana untuk persalinan normal, Normal. apakah seksio. Nah, itu nanti berarti kan edukasi ke ibunya. Jadi balik lagi kalau misalnya oksigenasi kurang ke janin hal itu bisa saja. Tapi mungkin kalau untuk kelebihan ini ya usia kehamilan mungkin bentuknya akut. Akut itu adalah pada saat hamil
janinnya mungkin responnya tidak terlalu baik, nafasnya nggak terlalu bagus. Tapi kan sel-sel di tubuhnya kita harapkan sudah matur. Ya, Jadi kita harapkan untuk yang begitu yang lahir berikut-berikutnya kita harapkan perkembangan enggak lah ya gitu. saat dewasa nggak ada masalah lah gitu ya dok ya, Ya harapannya gitu dengan ya. ini ya dengan pertumbuhan setelah lahir emang dijaga gitu ya pada saat Hmm. bayi anak-anak untuk nutrisinya tercukupi, yaitu harusnya tidak. Tuh. Oke, dari Kanci ya, Kanci. Kancinya mana? Gak kelihatan dia. Hadir, hadir Pak. Anjir, nggak ini. Nah, lanjut dok. Pertanyaan dari Kak Rohma Cilacap dok. Mungkin dokter. Saya hamil anak kedua, janin tidak berkembang. Saya hamil anak kelima, sahabat placenta previa selama melahirkan masalah. Iya, sejak yang situ. Iya. Usia 44 tahun, anak kelima itu bermasalah. Iya, Iya itu gitu. risikonya udah macam-macam itu ya. Maksudnya untuk usia juga sudah risiko tinggi. Terus kemudian apa? Anak kedua pernah ada riwayat tidak berkembang janinnya, ya bisa saja kemungkinan memang masalah di plasenta. Nah, sekarang pun tensinya cenderung tinggi berarti ya. Diastoliknya cenderung naik. Ya, itu tadi yang saya bilang bahwa kalau misalnya ada masalah pada kehamilan, itu mohon ibu-ibunya, terutama yang mungkin yang hipertensi dan diabetes ya. Nah, itu tolong diperhatikan paling tidak sampai 3 bulan setelah kelahiran, apakah dia menetap atau tidak. Kalau menetap, ditata laksana dengan baik. Karena apa? Itu tadi yang paling sering bermasalah. Kalau untuk pasien hipertensi dan diabetes itu jantung sama ginjal. Nah, itu cepat banget rusaknya. Makanya kenapa kalau hipertensi harus diatur, gula darah juga harus diatur, stabil, normal. Nah, kalau misalnya terus mau diapain ya, itu tadi memang mungkin perlu pengobatan seumur hidup walaupun mungkin dosisnya diturunkan, tapi balik lagi bahwa evaluasi berkala untuk organ-organ itu perlu dikerjakan. Gimana caranya? Kalau untuk jantung, ya itu tadi biasanya EKG, ya. Terus kemudian kalau ginjal dari lab, fungsi ginjal, ureum kreatinin itu yang paling mudah. Jadi sebenarnya kalau boleh disarankan 1 tahun sekali itu MCU ya, pemeriksaan menyeluruh supaya tahu ada sesuatu enggak dari organ-organ kita yang perlu ditangani. Karena biasanya kalau diastolik atau tensinya sudah cenderung tinggi, pembuluh darahnya biasanya sudah tidak bagus. Nah, akhirnya kalau pembuluh darahnya tidak bagus, ya organ-organ itu ya gampang gampang rusak juga, dan akhirnya yang balik lagi saya bilang jantung, ginjal itu biasanya yang paling awal bermasalah. Balik lagi ya, kalau nutrisi ya benar juga tuh bisa, karena kalau udah hipertensi atau diabetes kan memang makannya harus dijaga betul. Itu juga mungkin yang kedua. Jadi dievaluasi secara teratur fungsi organ-organnya, terus kemudian ya 2 ke nutrisi. Gitu. Ini kalau Oke, anak Kak kelima, Roma. jadi anaknya 5 ya Bu? Atau anaknya berapa ini? Hamil kelima, oh berarti 5 Anak dok. kelima. Placenta previa itu juga salah satu. Hamilnya 5, tetapi anaknya 4, dok. Karena yang ini Ya ya, karena yang yang kedua kedua ini ya. keguguran. Iya, kedua keguguran. Iya, iya. Ini nggak usah beda rumah. Placenta previa ini juga salah satu tanda-tanda bahwa rongga rahimnya itu sudah nggak sehat. Gitu. Ini untuk yang sudah hamil kelima ya, sudah hamil kelima.
Itu salah satu tanda juga bahwa rongga rahimnya tempat si janin ini bertumbuh itu sudah nggak sehat. Salah satunya bisa kita lihat dari kemungkinan plasentanya eh, tidak nempel di tempat yang seharusnya. Gitu. Karena udah 5 kali gitu ya dok berarti ya. Ya, biasanya sel-sel endometriumnya udah banyak yang rusak, Pak. Jadi dia akan mencari tempat yang sel-selnya masih pada sehat. Nah, kan biasanya tuh kalau nempel tuh dia di daerah atas tuh, di daerah fundus kalau kita bilang ya, fundus terus. Nah, kalau misalnya daerah fundus sudah nggak sehat semua sel-selnya, akhirnya dia akan cari di tempat yang lain kan. Nah, mau nggak mau di bawah tuh. Placenta previa itu kan placenta yang menutupi jalan lahir, yaitu dia berubah mencari posisi tempat untuk nempel dan akhirnya nempel di tempat yang tidak seharusnya. Iya. Untuk masa sekarang hamil 5 kali itu udah luar biasa ya menurut saya Luar ya. biasa banget, Iya. luar Berarti biasa ibu banget. saya luar biasa banget dok. Ibu saya itu 10 Nah, anaknya dan kadang normal Pak, semua loh, hebat sekali ya. iya, kadang tuh Pak kan karena mulainya dari muda banget ya Pak. Ini kan sekarang nih banyak yang usia 44 tuh kayak misalnya Anissa Pohan tuh kemarin tuh 44 kan hamil. Nah, itu Oh kan iya. sudah lama sekali gitu loh baru hamil lagi. Saya Hmm, juga bingung kenapa selama itu ya nunggunya ya. Tapi alhamdulillah sehat kan. Jadi dalam arti gini, memang akhirnya kalau misalnya hamil pada usia-usia yang berisiko itu harus benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitulah. Tuh. Oke, nah lanjut nih. Waktunya udah 8.47 loh. Ternyata teman-teman masih ada 2 pertanyaan nih dok. Ya udah, ada pertanyaan lagi tuh Pak. Yang dari Bunda Ade nih ya, Bunda Ade. Bunda Ade mau, Bunda Ade kan bidan Wah, udah tahu lah ini panjang ya Bu. semuanya ya. Apa coba nih? Adik Bunda, saya 3 kali hamil, hamil sama. Ya nggak apa-apa kan nanya. oh, ya ya Ya, ya. saya kedua. Hamil 3 kali. Nah, hidup sampai sekarang sudah kasih hamil ketiga kembar, Masya Allah. Iya. Baik. Ya itu Jadi ya Bu, kan ada pemicunya ya Bu. Salah satunya itu. iya, jadi 3 kali hamil, anaknya Kembar. satu yang hidup yang tengah, hamil kedua. Oh, ya. Ini kan pernah hamil tidak ada keluhan ya Bu ya? Nggak ada Hamil sama keduanya sekali. itu normal kan? Ya, Nggak ada berarti sama bukan sekali. suami kalau kayak gitu. Oh gitu ya. Oh Maksudnya gitu. bukan alergi ya, bukan masalahnya bukan alergi sperma, tetapi mungkin bisa saja kalau misalnya mau menghubungkan dengan sperma suami ya pada saat kehamilan pertama dan ketiga mungkin saja spermanya bisa kurang bagus misalnya. Ya, mungkin stres juga dengan suaminya dok. Bisa jadi ya. Iya. Karena kan tinggalnya di Balikpapan, kan tinggalnya di Balikpapan tuh. Jadi jauh ya Bu, itu mungkin kali ya. Dia ikut ke Balikpapan. Jadi setelah dia hamil sebenarnya aman-aman aja gitu kan. Terus pas di kehamilan ke-28 dia memang udah mulai itu dok bengkak. Apa kan suka ngomong gitu kan ke saya suka konsul gitu kan. Terus pas dia mulai ada gejala katanya dia mulai bengkak gitu, akhirnya karena dia jauh di sana, rumah sakit di sana kurang ini barangkali ya, akhirnya dirujuk ke Jakarta. Nah sama ke dokter Yudit, akhirnya dipantau sama dokter Yudit ke RSCM. Kan dokter Yudit ada di rumah sakit Hermina Bekasi kan, karena kebetulan kan tinggal di Bekasi kan saya kan adik saya tinggalnya di Bekasi di rumah induk. Jadi sama dokter Yudit, karena kenal sama dokter Yudit, jadi saya alihkan ke dokter Yudit kan buat kontrol segala macam gitu kan. Akhirnya sama dokter Yudit untuk memudahkan beliau biar mudah ngontrol dan lain, akhirnya dirujuk ke RSCM. Nah setelah dirujuk ke RSCM nih yang kehamilan yang pertama ya dok, itu udah bengkak semua tuh dok sampai ke muka-muka itu, berarti kan udah ginjal udah bermasalah. Makanya sama dokter Yudit, ibu ini kita mau nolong yang mana gitu kan. Karena kan adik bungsu saya kan, saya ya sedih juga. Ya kalau bisa sih bisa dua-duanya gitu kan. Kalau bisa dua-duanya ya dua-duanya dok, kata saya seperti itu. Nah kalau usia kayak sekarang ini bisa dua-duanya gitu. Ya akhirnya dilahirkan. Akhirnya dioperasi sesar di RSCM. Lahir adik saya juga selamat, bayinya juga kan selamat. Tapi memang berat badannya udah pasti kecil.
berat badannya udah pasti kecil, karena kan belum cukup semuanya ya dok ya, yang dokter bilang tadi kan, organ-organ di dalamnya. Akhirnya dia udah langsung masuk ke NICU. Udah dapat obat semuanya, ya ternyata ya karena banyaknya belum kesempurnaan ya dok ya, akhirnya cuma sampai 15 hari. Usianya sudah sampai Memang 15 hari. kadang-kadang tuh kita misalnya ya Bu ya, misalnya usia kehamilan 28 minggu di mana bayinya mungkin kurang dari sekilo beratnya, atau justru malah mungkin dari awal nggak bisa memenuhi sekilo ini, jadi mungkin baru 600, tapi ibunya udah kemana-mana tuh, organnya udah kena. Ya kita selalu mengusahakan ibunya dulu. Bayinya tuh memang akhirnya ya sudahlah, karena masalahnya kan di plasenta ya Bu. Di plasenta. Jadi plasentanya harus lahir ya, bayinya mesti lahir dulu lah, gitu kan. Baru kemudian plasenta. Jadi mau tidak mau memang akhirnya terkadang seperti mengorbankan bayinya supaya ibunya, balik lagi, supaya ibunya selamat dan organ-organnya tidak keburu rusak parah. Itu sih sebenarnya. Nah ini lagi hamilan ketiga juga preeklamsia, ya kembar itu kan tadi ya, pemicunya kan salah satunya adalah pas lahir udah melepuh, bayi itu udah mungkin yang pertama stres juga kali Bu, jauh dari keluarga bisa kan. Bisa jadi ya dok, karena dia kan adik bungsu. Terus yang lahirnya jauh. Mungkin tadi itu salah dok. Dokter Yuditnya tuh yang ditolong bunda adiknya, bukan. Ya Allah. Jadi ini. Jadi tuh sama dokter Yudit dok, akhirnya dua-duanya itu ya, kehamilan pertama sama kehamilan yang ketiga dipegang dokter Yudit. Kehamilan pertama kan dia masih di Balikpapan, tapi kehamilan yang kedua di Balikpapan alhamdulillah sih lahir karena anaknya udah kelas 5 SD. Terus jadi dia kan ada kekhawatiran tuh dok, ada ketakutan apa segala macem kan. Karena dia merasa, karena kan di keluarga ini kan ibu punya anak 10, semuanya aman gitu loh dok. Melahirkannya aman semua kan, termasuk bunda gitu, istilahnya nggak ada apa-apa gitu, semua kita semua. Kenapa di dia gitu kan. Akhirnya ya berpikirnya mungkin ya, makanya tadi bunda bilang apakah ada suami, akhirnya dia pisah. Jadi dia dengan suami, dia sekarang udah punya suami baru, cuma dia jadi takut mau hamil, takut berulang gitu loh. Gara-gara itu dia ini cari suami baru. Bukan, cuma karena khawatir kan suami mantannya tidak bisa dibuktikan apakah alergi atau enggak gitu berarti. Kalau takut hamil. Ini ada faktor stres sekali tadi Pak Ney bilang ada stres kali, akhirnya dia untuk menghindari itu ya udah akhirnya dia pulang ke Bekasi. Nah di Bekasi ya suaminya tetap bertahan sana, akhirnya mungkin ya karena ketidakcocokan itu gitu kali ya, akhirnya mereka pisah. Nah sekarang udah berkeluarga lagi, dia udah punya suami baru. Nah cuma jadi takut buat hamilnya lagi gitu. Karena pengalaman tadi, dia punya pengalaman 2 kehamilan. Masih di usia hamil atau sudah lewat? Dia kelahiran 87, berarti masih nggak begitu inilah. Ya yang pasti sih sebenarnya gini, lewat dari 35 tahun untuk ibu dan 40 tahun untuk ayah itu sudah meningkatkan risiko untuk Resti ya dok, kelainan kromosom atau kelainan genetik. Nah kalau untuk ibunya sih ya udah pasti ya penyakit-penyakitnya itu pada muncul-muncul tuh, penyakit mesosisnya termasuk preeklamsi. Tapi kalau untuk yang lainnya adalah itu kemungkinan kelainan genetiknya juga naik 3 kali lebih besar dibandingkan kalau usianya masih dalam usia sehat untuk hamil. Bunda Ade nih masih pengen hamil nih dok. karena udah minum Subasi sama Utsuku sih. Tapi emang bener sih, sempat pernah main lagi dok, padahal udah menop. Ya Allah ya. Ya itu juga sama Bu, diperiksa. Kalau misalnya udah menop terus tiba-tiba perdarahan, nah baik juga kayak semua ya, siapapun misalnya mungkin ada keluarga. Seminggu tuh pernah main lagi. Udah lama menopause terus tiba-tiba perdarahan, diperiksa. Ya. Iya, sampai dibilang tadi. Cuman hanya sekedar ini aja, mens sih kayaknya, enggak. Yang kita harus
Alhamdulillah sih. menyingkirkan itu haid. Ya pap Mungkin bukan smear haid. apa alhamdulillah sih dok, pap smear dan lain-lain, alhamdulillah aman, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. karena Bunda Ade ini lahir 40 minggu, Dok. Jadinya kayak gini nih sih. Itu dia ngomongnya gitu tuh. Kalau ceritanya ibu Hamil dulu kebo katanya. katanya sampai beliau masuk ke kandang katanya dok, katanya makan rumput, katanya hamil kebo gitu dibilang. Bukan hamil gajah ya, Dulu ya. lebih gede. Jadi modelnya kayak begini nongolnya. Oke ya, tanya dari Karini nih. Karini, apakah anak yang tumbuh Makasih dok kembangnya jawabannya. Sama-sama cukup ya, Bu Bunda Ade. Ade? Sama-sama Cukup. Bu Ade. Cukup. Kalau anak tumbuh kembang Nah. tidak sesuai dengan usia, apakah salah satu penyebabnya dari riwayat preeklamsi? Kalau misalnya pada kehamilan itu baik-baik aja tensinya, ya mungkin yang diperhatikan sebelumnya adalah itu tadi asupan. Jadi kan tadi kalau lihat ada gambar yang saya di slide yang keberapa itu, bahwa organ-organ dari ibu bisa saja bermasalah atau organ-organ dari ibu tidak bermasalah, tetapi yang ke arah janin yang bermasalah. Jadi bukan karena riwayat preeklamsi, tapi mungkin ada masalah di kehamilan yang itu. Bisa nggak misalnya pertanyaan, itu berarti plasentanya juga masalah? Iya. Tapi dia tidak menyebabkan preeklamsi, tapi dia menyebabkan janinnya bermasalah. Jadi janin itu adalah N-organ, sama seperti N-organ yang baru dibentuk. Sama seperti ginjal, sama seperti hati. Kalau misalnya pembuluh darah masuk ke organ itu udah N-organnya gitu. Jadi misalnya nutrisi, oksigen masuk ke satu organ, ginjal, kalau misalnya tidak memenuhi tidak baik lah ya, mungkin nutrisi dan oksigen ke situ, ginjal itu akan rusak. Nah, sama karena si janin ini seperti organ baru yang diperdarai oleh ibunya. Jadi kalau misalnya oksigen dan nutrisi nggak sampai ke janin, ya itu juga akan jadi bermasalah. Mungkin organ-organ lain nggak ada masalah. Masalahnya biasanya di mana? Di plasenta dan tali pusat. Pembuluh darah yang ada di tali pusat itu tidak terbentuk dengan baik. Akhirnya bayinya jadinya kecil. Tapi mungkin bukan bentuknya preeklamsi kelainannya. Tapi bentukan dari tali pusat, pembuluh darah tali pusat itu yang tidak terbentuk baik, sehingga ibunya makan apa nggak masuk. Oksigen juga nggak masuk. Gitu. Ada yang seperti itu, jadi tidak harus selalu preeklamsi. Kalau misalnya ada hubungan dengan preeklamsi sebelumnya, misalnya, gitu ya. Nah, mungkin bisa saja dalam arti bahwa bisa saja mungkin asupan yang si ibu hamil ini gunakan untuk membentuk plasenta itu nggak cukup pada saat kehamilan yang berikutnya. Bisa juga. Jadi plasentanya juga tetap aja nggak bagus, tapi tidak menyebabkan preeklamsi, tetapi menyebabkan tali pusat, pembuluh darah yang ada di tali pusat itu tidak terbentuk baik. Ada juga yang kadang-kadang kita masih bisa selamatkan bayinya, maksudnya kita besarkan bayinya itu di dalam perut ibu dengan biasanya infus. Makan nggak cukup biasanya, kita perlu infus, jadi pembuluh darah masuk pembuluh darah. Nah, itu ada yang biasanya respon. Bayinya bisa naik berat badannya. Tapi ada juga yang sudah diinfus tetap nggak naik berat badannya, si janin ini. Nah, itu biasanya kita lahirin. Karena udah pasti kita mau model apa juga nggak masuk tuh. Oksigen nggak masuk, nutrisi nggak masuk. Dah, kalau itu biasanya lahirin. Oke dok, nih pertanyaan yang sebelum terakhir boleh ya. Pak Ne, boleh nanya dikit lagi Mbak Ne? Oke, dari Ya, jadi gini Pak Ne, ini seperti kan itu kejadiannya saya yang jelas itu ada di Ustazah Oki itu kan, anaknya itu kan harus yang saya bilang tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya, yang dia harus disuntik setiap hari gitu kan. Nah,
Maksud saya kan tadi katanya nggak banyak pengaruh ya dok ya, maaf ya, nggak banyak pengaruh dari riwayat reklamasi tadi ya, maksudnya dari orang tuanya lah gitu. Jadi orang tuanya normal-normal aja, tapi melahirkan anak yang tumbuh kembang badannya kurang nggak sesuai lah dengan sama usianya gitu katanya gitu kan. Itu sekarang ini kaitannya sama apa namanya dengan ASC, dengan produk apa kira-kira ya dok? Misalnya gini, saya kan kemarin juga ada ya, saya punya ya calon prospek kan itu dia bilang gini, anak saya cuman susah makan gitu. Saya cuma lagi pikir ini usia 9 tahun, tapi seperti anak usia 6 tahun, tapi seperti anak usia 3 tahun badannya. Stunting berarti ya? Stunting ya. Stunting. Jadi ada hubungannya atau enggak gitu ya Bu ya? Katanya karena di paru-parunya ada kabut, kayak ada kapas gitu, katanya ada dari itunya, dia bilang gitu. Saya lagi mikir apa ada hubungannya juga kan sama tumbuh kembang si bayi. Memang kecil badannya, tapi dia cuma usianya 6 tahun. Ya, izin Bu, mungkin harus ditanyakan juga lahirnya berapa kilo? Normal ya. dok. Normal katanya. Oke, jadi kalau misalnya normal, balik lagi tadi saya bilang bisa saja preeklamsi itu tidak bermasalah dengan organ-organ ibu, tidak bermasalah juga dengan janinnya misalnya gitu. Kalau misalnya mungkin cuma hipertensi aja. Jadi kalau hipertensi aja itu radikal bebasnya tidak terlalu banyak sampai kemudian dia harus menyebabkan kerusakan pada organ ibu maupun menyebabkan si bayinya ini bermasalah. Tetapi mungkin saja pembuluh darah ibunya itu sudah bermasalah. Yang kemudian pada kehamilan berikutnya itu mungkin bisa walaupun ibunya tidak preeklamsi, tetapi kemudian aliran oksigen dan nutrisi itu ke bayi kurang bagus. Nah, kalau misalnya kemudian saat ini bayinya cukup bulan lahirnya, cuman kemudian perkembangannya kurang baik. Nah, yang mungkin perlu diperhatikan adalah asupan sebelumnya dari awal. Seperti apa? Kalau misalnya ada masalah makan, misalnya, harus dilihat sebenarnya mungkin lambungnya ada masalah atau enggak, janin ini ya. Kalau kemudian ditanya, bisa enggak kalau misalnya lambung si si bayi ini bermasalah, ada hubungannya dengan kehamilan ibunya? Bisa saja. Bisa saja. Terkadang kan seperti ini, ada sekali waktu kita melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan, cukup juga berat badannya, tapi pada perkembangannya itu nggak sehat. Pada saat dia bayi, anak, itu nggak sehat. Nah, ada nggak mungkin hubungannya dengan kehamilan? Ya bisa saja. Bisa saja. Karena terkadang kita kan nggak pernah tahu bahwa organ mana sih yang paling dibentuk untuk sempurna lebih awal. Misalnya jantung, otak itu biasanya akan dibentuk lebih sempurna dibandingkan organ-organ yang lain. Ya kalau misalnya nih asupan pada saat hamil nggak cukup misalnya, dia akan berusaha untuk membentuk organ-organ yang penting dulu gitu. Karena organ yang lain akhirnya ya dapat tetapi nggak sempurna, itu bisa. Dan akhirnya pada saat dia lahir mungkin fungsi pencernaannya kurang bagus, sehingga mungkin makannya jadi terganggu. Itu bisa. Nah, jadi mungkin asupannya yang harus dilihat. Nah, atau mungkin ada penyakit, Bu. Bisa. Jadi imunitasnya kurang bagus karena asupan nutrisi, jadi akhirnya tidak berkembang dengan baik bayinya. Kalau misalnya ada masalah di paru-paru, coba Bu, TBC bukan Bu? Itu perlu ditanya. TBC itu di kita laten banget itu. Iya, karena ada asapnya ya dok ya. Iya, ada katanya yang kayak awan-awan seperti itu. Nah, itu saya belum tanya lebih lanjut, tapi dia bilang masih dalam pemeriksaan, jadi dia itu tidak bisa menghirup udara kotor. Jadi pada saat dia menghirup udara, jadi
pada saat dia misalnya dia sekolah gitu, di sekolahnya atau beradaptasi dengan berada di lingkungan yang luar lah gitu ya, dia tidak bisa menerima udara kotor dan akhirnya dia kembali lagi ke rumah sakit untuk di opnam seperti itu Ya, sampai setiap bulan dia bilang gitu. mungkin Itu alergi bisa, lagi Bu. Ya, Mungkin alergi bisa, faktornya banyak lah ya dok ya. atau Harus iya, diperiksa beneran atau ya. mungkin infeksi itu juga bisa. Orang-orang kadang-kadang untuk penyakit bahkan sampai sekarang ya, untuk menyatakan bahwa sakitnya TBC itu susah betul gitu. Dia bilang katanya ada masalah di paru-paru gitu kan ya, paru-parunya kotor dan sebagainya. Padahal Apa TBC sih? sebenarnya Iya, itu dok. padahal TBC sebenarnya. Cuman ya balik lagi, kadang-kadang dokter di puskesmas pun tidak benar-benar mengatakan bahwa ini kena TBC, enggak. Kadang-kadang ada juga yang bulat gitu ngomongnya, ya pokoknya ada. Bahkan lagi itu jadi lebih berbahaya ya kalau misalnya enggak. Iya. Tinggal mungkin ditanyakan, misalnya nanti, nah obatnya apa? Harus diminum berbulan-bulan enggak? Ya itu mungkin TBC. Karena TBC enggak mungkin cuma hanya diberikan 7 hari. Itu ketemunya di rumah sakit harapan kita yang ibu dan anak, dan dia itu dari luar kota, jadi dia memang iya. Oke teman-teman, Mbak Rini, makasih ya atas pertanyaannya. Dan ini ada satu nih Pak Nih, sebentar deh. Saya melahirkan anak di atas 4 kilo, apa ada risiko? Ini yang mau saya tanyakan dok. Sebenarnya ukuran normal bayi itu berapa sih lahir? Nah, kalau jangan-jangan yang 4 kilo ini jumbo gitu, bayi jumbo. Kalau misalnya definisi normal itu yang biasanya di buku-buku ya, itu di atas 2.500. Di atas 2.500. 2,5 kilo maksudnya dok. Ya, tetapi kapasitas panggul itu adalah yang normalnya biasanya 3,5. Jadi 2,5 sampai 3,5. Lewat dari itu ada kemungkinan bisa lahir per vaginam kalau misalnya panggulnya luas banget, gitu ya. Tapi kebanyakan biasanya harus seksio karena lingkar kepala tuh nggak bisa masuk ke panggul. Itu biasanya. Nah, jadi kalau lewat dari 35, nah apalagi 4 kilo, kita harus berpikir apakah yang pertama, apakah ada diabetes dulu atau prediabetes. Kalau misalnya kemudian ibu bilang, saya gula darahnya normal-normal aja selama hamil, ya mungkin plasentanya dan juga pembuluh darahnya demikian baik sehingga asupan ibu itu belum masuk semua. Apalagi mungkin kalau ibunya anggaplah tidak diabetes, tetapi makannya modelnya ya gitu, mungkin senang yang manis, ataupun kalau tidak protein pun misalnya gitu, itu semuanya masuk dengan baik ke janin, itu bisa. Nah itu ya, jadi diabetes ada atau enggak, terus kemudian faktor nutrisinya seperti apa, sama lihat genetiknya, mungkin ayah ibunya besar, tinggi misalnya. Jadi ada bayi yang sebenarnya lean, nggak terlalu gemuk, tapi karena tulangnya panjang, ya, dan dapatnya 4 kilo juga. Ada tuh pasien yang seperti itu. Jadi setiap saya hamil itu perut saya besar memang. Ya kalau misalnya bayinya besar ya udah pasti besar lah perutnya ya. Ada yang takutnya tuh ada yang perutnya besar, bayinya kecil tapi plasenta sama ketubannya banyak, ada juga yang begitu. Kalau misalnya bayi itu isinya memang bayi semuanya kebetulan bayinya besar 4 kilo, nah itu yang perlu diperhatikan. Ada diabetes atau tidak? Ya, terus kemudian mungkin nutrisinya seperti apa. Alhamdulillah misalnya mungkin banyak karbo tetapi tidak diabetes, itu alhamdulillah ya. Atau secara genetik memang ayah ibunya besar, tinggi ya maksud. Jadi bayinya bukan yang gemuk gitu, tetapi besar gitu panjang. Panjang ya Pak. Keturunan raksasa lah gitu ya. Nah, gitu Pak Nih. Emang anak saya tuh di atas berapa sih? Kalau itu 50 ya, apa panjangnya? Panjang memang anak saya memang panjang kan gitu. Ya, benar. Biasa 50, 51 Bu. Kami kan gede besar juga kan. 52, 51. Masya Allah, iya itu. Bayi jumbo lah ya. Tinggi bayinya Bu, iya betul. Oke dok, terakhir nih dok, pertanyaan yang tadi belum dijawab. Harus saya Pak ya?
Ya, yang AFC. Kalau ingin kehamilan tuh apakah dengan terapi AFC, nutrisi AFC itu memungkinkan nggak berapa saset harusnya gitu dok? Ya Bisa memungkinkan dilanjut. banget, memungkinkan. Nah, masalah berapa sasetnya mungkin saya tahu, cuman kan kita lihat apakah ada penyakit penyerta atau tidak. Hmm. Ya kan? Kalau misalnya penyakit penyerta kan harusnya mungkin lebih dari 1 saset ya, Pak. Ya. Kecuali Kalau dari gimana? jurnal dengan apa namanya paten itu kan 4 saset dok minimal. Mm-mm. Dari jurnalnya itu sehingga terjadinya paten itu adalah 4 saset. Hmm. Jadi menurut saya bukan menurut aku bukan nggak punya ilmunya. Cuma kalau dari lihat jurnalnya itu dengan 4 saset itu baru patennya baru terjadi gitu loh. Ya, Ya ya. kan bisa ya. Jadi kan memang persiapan untuk kehamilan itu kan tergantung bagaimana keadaan ibunya. Kalau Hmm. misalnya ibunya sehat, gitu ya, ya kita berpikir ya tidak perlu juga banyak kan ya yang diminum, ya mungkin satu satu kali satu saja mungkin sudah cukup gitu. Tetapi kalau pertanyaannya apakah bisa digunakan untuk persiapan? Bisa banget, bisa banget, bisa banget. Hmm. Ini kan superfood ya, daripada Iya. mungkin kita minum vitamin, kecuali memang jelas-jelas kurang ya, memang Hmm. jelas-jelas kurang, jadi kita perlu vitamin tambahan. Nah, berarti kan kalau misalnya kita berpikir, oh ini enggak lah, saya makan cukup bervariasi, ya saya rasa itu bisa dikerjakan, Iya. diminum tidak terlalu banyak gitu. Jadi mungkin Iya. satu kali Ya. satu atau 2 kali 1, dan itu Hmm. eh, suami istri ya, nggak cuma istrinya doang. Iya. Gitu. Nah kan kita mau spermanya juga bagus. Jadi menurut saya ya salah satunya ya dok, itu dari suami itu harus selalu ngasih vitamin C dok. Ya, Apa tuh Pak? cinta. Udah, Pastinya no, udah kita. yang nggak stres ya punya. Ya, oke ya itu yang terakhir ya teman-teman. Terima Ya kasih sekali. terima kasih Terima kasih ya banyak, dokter. Masya Allah, Disita waktunya Alhamdulillah. lumayan loh, sampai 2 jam loh teman-teman ya. Terima kasih banget. Tadi Makasih dok, dari Ya, banyak 1 jam terima ini sampai dua banyak jam kasih, loh. masukannya, Ya Alhamdulillah. kan? banyak ilmunya. Jadi mau terima kasih sekali ya teman-teman, nggak kasih ya ucapan terima kasih ke Dokter Ya, Lasmi. Semoga Dokter Lasmi masih bersedia Kasih untuk banyak sharing lagi dok. di lain insya Allah, insya Allah, kesempatan ya. insya Allah, insya Allah. Nah, ini sebelum ditutup nih ada pengumuman dari Gus Dar ya. Terima kasih ya dokter, selamat beraktivitas, Terima selamat kasih, berliburan, selamat terima liburan kasih. kan tanggal merah ya. Terima kasih, Biasanya sibuk soal Alhamdulillah, terima Dokter kasih. Lasmi ini. Silakan Gus Dar kalau mau ada pengumuman apa, monggo. Mana Gus Baik, Dar? terima kasih Pak Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Waalaikumsalam warahmatullahi ini udah jam wabarakatuh. 9 lebih 13. Oh ya. Kita Oke, ada sebelum beberapa ya. pengumuman. Yang pertama, Suaranya putus-putus, berkaitan Gus. dengan tasarupan untuk halo, Suaranya putus-putus, putus-putus. coba ya. Saya off cam ya. Oke, Ya, off cam. saya off cam, udah bisa jelas. Ya, Oke, jelas. beberapa pengumuman. Pertama tentang pentasarufan sedekah umroh, kemudian yang kedua tentang program anak asuh Muslimpreneur, dan yang ketiga tentang Muslimpreneur Camp batch ketiga di Batu Raden 20 sampai 21 Juni mendatang. Baik, yang pertama Suaranya kemresek, Gus. Ya, halo, mungkin halo Gus, jelas, suaranya kemeresek. jelas. Suaranya kemeresek. Apakah saya aja yang ngasih pengumuman ya? Kalau sekarang jelas. Halo, bisa diterima? Masih putus-putus, Mas, Gus. Masih putus-putus. Iya. Kalau sekarang saya di luar ini, di luar, apakah sinyalnya sudah lancar lagi? masih Masih Pak Gus. putus-putus, Gus. Udah gini aja, Gus. Saya yang ngumumin Masih. ya. Sorry, Oke, suaranya saya. silakan. Jadi teman-teman, ada 3 hal ya yang ingin kami sampaikan. Kemarin kita sudah meeting ya dengan teman-teman, dengan Majelis Suro. Jadi ada yang namanya Majelis Suro, ya kan? Nah,
Ada 3 hal. Satu adalah tentang sedekah umroh. Sedekah umroh ini segera akan diberikan di awal bulan. Nah, nanti akan ada pertemuan dengan eh, anak asuhnya dan apa namanya penanggung jawabnya, pengusul ya. Yang pengusul itu nanti di malam minggu ya kalau nggak salah ya. Malam minggu apa malam Iya, Senin Sabtu ya? malam. Sabtu Sabtu malam. malam. Sabtu malam Oh, nanti. Ya. yang umroh Sabtu malam, Pak. Untuk Oh ya, yang umroh itu Sabtu hari Senin. malam. Kalau Ya, untuk yang anak asuh hari Senin. anak asuh itu hari Senin ya kan. Kemudian Muslim Planner yang untuk camp itu tanggal 20 dan 21. Nah, nanti akan diumumkan di grup. Biayanya kurang lebih investasinya itu 350. Itu sudah dapat tempat tidur ya kan. Makan berapa kali, terus ada snack juga gitu kan. Ada minum juga, jangan khawatir gitu. Ya, jadi intinya itu teman-teman. Soalnya ini udah jam berapa nih? 10.16 loh, udah lama banget ya kan. Nah, jadi itu ya Gus, kurang lebih ya. Nanti diumumkan berikutnya di grup. Jadi pantau aja di grup ya untuk yang sedekah umroh. Ya, siapa nanti akan mendapatkan sedekah umroh gitu kan? Karena udah bisa nih kita, karena udah cukup ya. Nanti kita umumkan, kemudian anak asuh juga di setiap awal bulan gitu nanti akan dibuatkan grup khusus sendiri untuk yang anak asuh. Ya, jadi itu untuk ada istilahnya setoran baca Quran lah, istilahnya gitu supaya mereka lebih dekat ke Al-Quran. Itu ya, itu nanti ada ininya, ada pertemuan lebih lanjut. Jadi, nah sekarang sebelum kita tutup, boleh nggak kita foto bersama dulu? Nah, foto Foto-foto. bersama. Setelah itu kita Foto tutup. bersama. Pakai ini fotonya. Silakan buka kamera. Ih, dokter ini nggak ada kok. Dokter Lasmi mungkin udah ini kali ya. Oh. Nah, ini ada nih Dokter Lasmi. Nah, oke, udah siap ya teman-teman. Dalam 1 sampai 3 lah, hitungan 1 sampai 3, setiap hitungan ganti gaya. Oke, 1. Oke. Lanjut, 2. Oke, lanjut, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Lasmi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga semua teman-teman. Dan kita tutup. Bunda Ade mau nutup dengan doa? Enggak, aduh. Ayo kita, biasanya Kak Lastri ya. Kak Lastri doa kafaratul majelis ya. Udah ayo Kak Lastri. Kata kasih kesempatan dong. Biar bicara juga. Ayo monggo Kak Lastri. Pak Neng, ada yang lagi ini tuh, Neng Cike bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya buat Dokter Lasmi. Itu pemaparannya bagus banget. Makasih juga buat semuanya, buat Pak Neng, apalagi Pak Neng udah terus ngasih masukan-masukan tentang untuk Muslim Trainer. Makasih buat semuanya yang udah hadir di tempat ini. Kita tutup jam pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya kita istighfar dan salawat dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sama salli ala sayyidina Muhammad, ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Wabarakatuh. Dadah semua. Sampai ketemu hari Selasa ya. Selasa Amin. depan. Oke. Izin pamit. Oke, izin ya teman-teman ya.